kayak pendian, kayak papa. Kamu, melilih kamu sampai datangnya hari kiamat. Siapa gerangan ular? Ekornya cuma satu, kepalanya tidak bisa dihitung. Kembali kau, saya tidak mau. Saya ditugaskan Allah menemani kamu selamat di kuburmu karena kau anggap remeh saya selama ini. Berapa lama disiksa di kubur tergantung berapa lama datangnya kiamat. Orang yang zalim, orang yang aniaya, orang yang memusuhi hanya semakin jauh, semakin tenggelam dalam azab, semakin binasa. Tentang mereka kami mengetahui siapa saja orang-orang munafik itu. Kemudian Allah berikan peringatan keras. Sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila adzabin azim. Kami akan azab mereka 2 kali. 2 kali di dunia ini sebelum terjadi hari kiamat. Kemudian kalau sudah terjadi hari kiamat, mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Jadi dalam ayat ini Allah sebutkan 3 bentuk azab orang munafik. 2 di dunia dan 1 setelah hari kiamat. Selesai, wafat dia. Kayak jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh, udah tuh. Ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan. Paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum nyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada. Wa innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Antum punya warisan, warisan antum diambil orang, marah antum kan? Ya warisan Nabi diambil antum, dicela antum, ya Nabi marah lah. Yang paling bahaya, ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Alam kubur. Begitu pindah ke sini, datang malakul maut, dicabut nyawanya, maka diwafatkan, ditinggalkan dunia ini. Maka orang mengatakan telah meninggal dunia. Artinya apa? Ditinggalkan dunianya. Lihat sini, fokus. Karena alam kubur beda sifatnya dengan dunia, lain tempatnya, lain keadaannya, maka lain pula bekalnya. Kamu akan wafat. Ketika Anda sadar Anda akan wafat, meninggalkan dunia ini, maka Anda mesti paham, udah punya bekal belum untuk pulang? Udah punya persiapan belum? Yang datang malaikat mungkar, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Gelap, gelap, dan gelap. Karena itu orang-orang yang tidak siap dengan kehidupan berikutnya, maka mohon maaf, dia akan merasa ketakutan ketika meninggalkan dunia ini. Bahkan ada yang saking takutnya, malaikat langsung bergerak untuk memaksa dia cepat meninggalkan tubuh dunianya. Muncul Quran surah ke-8 ayat ke-50. Kata malaikat, akhriju anfusakum. Kamu ini susah banget pulangnya, maka dipukul. Mengerikan, ini ancaman Allah bagi orang zalim. Salah satu tanda akhir zaman adalah kejahatan yang semakin merata dan kezaliman yang semakin merajalela. Hati manusia seakan tidak memiliki penghalang untuk menindas sesama. Apa yang telah terjadi? Apa yang sebenarnya dicari? Tidak semua orang berniat untuk menzalimi atau menyakiti seseorang, tapi mereka yang menjadi korban selalu merasakan. Lalu apa ancaman Al-Quran kepada orang-orang yang zalim? Apa ancaman Allah kepada mereka? Membencinya. Dan Allah tidak menyukai orang zalim. Surat Ali Imran ayat 57. Memusuhinya. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim. Surat Hud ayat 18. Ancaman neraka. Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah. As-Saffat ayat 22. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Al-Jin ayat 15. Mengharamkan syafaat bagi mereka. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya. Surat Ghafir ayat 18. Ancaman dengan siksaan di dunia. Maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh karena kezaliman mereka. Surat An-Naml ayat 52.
Dan kamu telah meninggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka. Surat Ibrahim ayat 45. Sulitnya sakaratul maut. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Surat Al-An'am ayat 93. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Al-Furqan ayat 27. Allah tidak akan melupakan perbuatan mereka walau tidak langsung menurunkan siksaan. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim.